Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial merupakan segala perubahan masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, nilai sikap pola perilaku mereka. Perubahan sosial terjadi karena unsur budaya yang berbeda, waktu sudut pandang masyarakat, pengaruh dari arah perkembangan, perubahan sosial dan budaya karena adanya faktor-faktor intern dari masyarakat sendiri, ekstern dari luar masyarakat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi baiti, di rumah. Adkhul fi baiti allati fiha ghurfatul mudzakarati wa ghurfatun naum. Satihatun hatiqatun amamal baiti. Natbakhu ummi fil matbakhi ma'a uhti. Hey, la 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 baiti jannati. La 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 baiti jannati. Saya masuk di rumahku, di dalamnya kamar-kamar, kamar belajar dan kamar tidur, teras taman di depan rumah. Ibu memasak di dapur bersama saudariku. Hey, la 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 rumahku surgaku. La 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 rumahku surgaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi baiti, di rumahku. Adkhulu fi baiti allati fiha ghurfatul mudzakarati wa ghurfatun naum. Satihatun hatiqatun amamal baiti. Tatbakhu ummi fil matbakhi ma'a ukti. Hey, la 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 biti jannati. Saya masuk di rumahku, di dalamnya kamar-kamar, kamar belajar dan kamar tidur, teras taman di depan rumah. Ibu memasak di dapur sama saudariku. Hai, la 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 biti jannati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan hasil kunjungan ke WBL Wisata Bahari Lamongan. Hal yang diamati, Wisata Bahari Lamongan. Waktu pengamatan, Selasa 30 November 2021. Tempat pengamatan, Wisata Bahari Lamongan. WBL dibuka pada tanggal 14 November 2004 dan dikelola oleh PT Bumi Lamongan Sejati dan PT Bunga Wansa Sejati. Rombonganku berangkat dari jam 6 pagi WIB, jam 6 WIB, dan sampai di WBL pada jam 11 WIB. Di WBL ada banyak permainan, contohnya Log Flam, Speed Flip, Ranger, Rumah Boneka, Crazy Car, Drop Zone, bioskop 3 dimensi, rumah hantu, rumah kaca, dan rumah kucing. Di sana tempatnya bersih, hampir tidak ada sampah, kalaupun ada itu hanya sampah daun-daun yang gugur.
Semua pengunjung di sana harus mentaati tata tertib WBL. Di WBL disediakan tempat parkir yang sangat luas, sehingga pengunjung tidak perlu jauh-jauh mencari tempat parkir. Di WBL ada kolam renang yang luas dan sangat bagus. Aku, teman-teman, dan para guru sangat menikmati study tour di WBL. Di saat keluar dari WBL ada toko-toko yang menjual beraneka ragam oleh-oleh dan baju-baju yang sangat bagus. Sangat bagus di sana. Jadi saat pengunjung keluar dari WBL, mereka bisa langsung berbelanja di sana. Aku mempunyai banyak kenangan di WBL dengan teman-temanku maupun dengan keluargaku. Laporan hasil kunjungan ke Makam Sunan Derajat. Hal yang diamati, Makam Sunan Derajat. Waktu pengamatan Selasa 30 November 2021. Tempat pengamatan Makam Sunan Derajat. Makam Sunan Derajat terletak di sebuah bukit di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Di sana ada Makam Sunan Derajat yang merupakan salah satu dari wali songo yang menyebarkan Islam di Nusantara. Di Makam Sunan Derajat, aku, teman-teman, dan para guru tahlilan dan berdoa di sana. Kemudian kami semua berjamaah sholat zuhur dan asar di musola sebelah Makam Sunan Derajat. Di sana ada museum barang peninggalan Sunan Derajat. Di museum ada banyak sekali barang-barang peninggalan Sunan Derajat seperti beduk, gamelan singa mengkok, batik derajat, daun lontar, dan lain-lain. Saat pengunjung keluar, mereka akan melihat banyak pedagang yang menjual berbagai macam oleh-oleh dan pakaian. Para pengunjung sibuk membeli berbagai macam oleh-oleh untuk keluarga mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial merupakan segala perubahan masyarakat yang mengurangi sistem sosial, nilai, sikap, pola perilaku mereka. Perubahan sosial terjadi karena unsur budaya yang berbeda, lalu sudut pada masyarakat mengurangi dengan perkembangan perubahan sosial dan budaya karena adanya faktor-faktor intern dari masyarakat sendiri dari masyarakat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti pidato, tujuan dan kerangka pidato. Pidato merupakan kegiatan berbicara. Berpidato bisa dilakukan berdasarkan teks atau naskah pidato yang sudah disiapkan sebelumnya. Naskah pidato disusun berdasar langkah-langkah berikut. Tentukan tema atau pokok pembicaraan. Daftarkan pokok-pokok isi yang akan disampaikan dalam pidato. 3. Menentukan tujuan pidato. 4. Menyusun kerangka pidato. Yang terakhir, kembangkan kerangka pidato menjadi naskah pidato. Tujuan pidato bermacam-macam, salah satunya untuk menghibur. Kerangka pidato terdiri atas pendahuluan, isi, serta penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses terjadinya modernisasi. Modernisasi adalah proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Jadi modernisasi merupakan proses perubahan sosial di mana masyarakat sedang memperbarui dirinya dan berusaha mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Menurut para ahli, modernisasi terjadi melalui beberapa tahapan.
Berikut ini tahapan-tahapan dalam proses modernisasi. 1. Masyarakat tradisional. Pada tahapan ini, kehidupan masyarakat ditandai dengan kegiatan bertani dan pertukaran barang dengan barang yang dikenal dengan istilah barter. 2. Persiapan untuk tinggal landas. Tahapan ini ditandai dengan adanya spesialisasi produksi barang dan perdagangan. Prasarana transportasi dikembangkan untuk mendukung perdagangan. Kondisi ini mendorong adanya investasi. 3. Tinggal landas. Pada tahapan ini terjadi peningkatan industrialisasi. Ekonomi beralih dari pertanian ke manufaktur. B. Kesimpulan. Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang mengandung makna berdasarkan hal-hal yang disimak, dilihat, didengar, atau dibaca. Dalam membuat kesimpulan suatu bacaan atau paragraf, ada beberapa syarat atau ketentuan yang harus difahami. Hal ini bertujuan agar diperoleh kesimpulan yang baik dan mudah dipahami. Hal yang harus dipahami dalam membuat kesimpulan antara lain sebagai berikut. 1. Kesimpulan berisi hal-hal yang ada dalam bacaan atau paragraf. 2. Menggambarkan isi dari bacaan atau paragraf. 3. Berisi hasil dari analisis paragraf atau bacaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca intensif diterapkan dalam upaya mencari informasi secara detail dalam teks tersebut. B. Menemukan gagasan utama. Informasi dari teks non-fiksi dapat ditemukan melalui gagasan utama. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf. Gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Berikut ciri-ciri gagasan utama. 1. Mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut. 2. Biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. 3. Memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. 4. Dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. 5. Pada paragraf induktif, kalimat utama ditandai dengan kata-kata kunci berikut ini sebagai kesimpulan yang penting oleh sebab itu dengan demikian. C. Menggunakan aspek kata tanya. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperoleh dengan menggunakan kata tanya sebagai berikut. 1. Apa? Untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan isi teks. 2. Di mana? Untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa. 3. Kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. 4. Siapa? Untuk menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat. 5. Mengapa? Untuk menanyakan sebab terjadinya suatu. 6. Bagaimana? Untuk menanyakan proses terjadinya sesuatu. 3. Menyajikan informasi dari teks non-fiksi. Informasi yang telah diperoleh dari teks non-fiksi dapat disajikan dalam berbagai cara. Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyajikan informasi dari teks non-fiksi. 1. Pasang purnama. Pasang purnama terjadi pada malam hari pada saat bulan purnama terkena pengaruh gravitasi bulan. Pasang purnama akan menjadi maksimum jika terjadi gerhana matahari. Hal tersebut dikarenakan air laut dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang bekerja searah. 2. Pasang perbani. Pasang perbani terjadi karena pengaruh gravitasi bulan dan matahari yang bekerja saling tegak lurus, sehingga gaya yang dihasilkan kecil. Pada pasang perbani,
permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Pasang ini terjadi pada saat bulan kuartil pertama dan kuartil ketiga. Peristiwa pasang surut membawa manfaat bagi manusia, antara lain A. Memudahkan kapal dalam berlayar dan berlabuh. B. Untuk persawahan pasang surut. C. Untuk membuat garam di tepi laut. D. Menggerakkan turbin sebagai pembangkit tenaga listrik. 5. Sistem penanggalan. Revolusi bumi dan bulan dimanfaatkan untuk menandai waktu dari hari ke hari. 2 sistem penanggalan yang dibuat yaitu tahun Masehi atau Syamsiah dan tahun Hijriah atau Qamariyah. A. Tahun Masehi atau Syamsiah. Tahun Masehi atau Syamsiah sering disebut tahun matahari dalam kurung surya. Perhitungan tahun Masehi didasarkan pada revolusi bumi, yaitu 365/4 hari, tepatnya 365 lebih 5 jam 48 menit dan 46 detik. Dalam tahun Masehi, 1 tahun dibagi menjadi 12 bulan. Dari jumlah hari bumi berevolusi 365 hari, tapi kenyataannya 365,25 hari. Tiap tahun kelebihan waktu edar 1/4 hari. Kelebihan 1/4 hari ditambahkan pada bulan Februari, sehingga tiap tahun kabisat bulan Februari menjadi 29 hari. Tahun kabisat adalah tahun yang angkanya habis dibagi 4. Contohnya tahun 1992, 1996, 2000, dan seterusnya. Khusus untuk tahun abad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian teks pidato. Teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Pidato biasanya digunakan oleh seorang pemimpin guna memimpin dan berorasi di depan kalayak ramai atau anak buahnya. Pidato merupakan suatu ucapan yang memiliki susunan yang baik guna disampaikan kepada orang banyak. Contoh pidato penting antara lain pidato kenegaraan, pidato dalam menyambut hari besar, pidato untuk membangkitkan semangat, dan lain sebagainya. Pidato yang baik adalah suatu pidato yang dapat memberikan kesan positif bagi orang-orang yang mendengarkan pidato yang disampaikan tersebut. 1. Fungsi dan tujuan pidato. Pidato disampaikan di depan umum dan memiliki berbagai fungsi. Fungsi pidato yang utama adalah untuk menyampaikan pikiran dari orang yang melakukan pidato. Selain itu, pidato juga bisa berfungsi sebagai ajakan kepada orang yang mendengarkan, misalnya pidato kebangsaan yang mengajak pendengarnya bersama-sama berjuang untuk negara. Pidato juga dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada pendengarnya, agar informasi itu lebih mudah dipahami. Dari pidato yang disampaikan, pendengar juga bisa memahami pola pikir atau pendapat dari orang melakukan pidato. Pidato memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pidato yaitu sebagai berikut. Pidato digunakan untuk memberikan suatu pemahaman maupun informasi terhadap orang lain atau bersifat informatif. B. Pidato digunakan untuk meyakinkan pendengar atau dinamakan dengan argumentatif. C. Pidato digunakan untuk membuat orang lain merasa senang dengan pidato yang bersifat menghibur. D. Pidato digunakan untuk memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator secara sukarela atau dinamakan dengan persuasif. Ciri-ciri teks pidato. Teks pidato harus dibuat dengan baik agar informasi yang ingin disampaikan dapat mudah dipahami oleh pendengarnya. Pidato yang baik memiliki ciri-ciri berikut. 1. Memiliki tujuan yang jelas.
2. Isinya mengandung kebenaran. 3. Cara penyampaiannya sesuai dengan para pendengar. 4. Menciptakan suasana efektif dengan pendengar. 5. Penyampaiannya jelas dan juga menarik. 6. Menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. Struktur teks pidato terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu pembukaan, 2 isi pidato, dan yang terakhir yaitu penutup pidato. Pembukaan. Pada bagian pembukaan pidato ini, orator akan menyampaikan pembukaan berupa salam, ucapan syukur, hingga ucapan penghormatan. B. Isi pidato. Isi pidato adalah bagian yang penting karena mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian isi ini, pembaca pidato akan menjelaskan secara detail dan juga jelas mengenai apa yang disampaikannya kepada para pendengar. C. Penutup pidato adalah akhir dari sebuah pidato. Bagian penutup berisi rangkuman dari pidato yang sudah disampaikan dari isi pidato yang telah disampaikan. Misalnya berupa ucapan terima kasih kepada orang-orang yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti pidato, tujuan dan kerangka pidato. Pidato merupakan kegiatan berbicara. Berpidato bisa dilakukan berdasarkan teks atau naskah pidato yang sudah disiapkan sebelumnya. Naskah pidato disusun berdasar langkah-langkah berikut. Tentukan tema atau pokok pembicaraan. Daftarkan pokok-pokok isi yang akan disampaikan dalam pidato. 3. Menentukan tujuan pidato. 4. Menyusun kerangka pidato. Yang terakhir, kembangkan kerangka pidato menjadi naskah pidato. Tujuan pidato bermacam-macam, salah satunya untuk menghibur. Kerangka pidato terdiri atas pendahuluan, isi, serta penutup. Pidato merupakan kegiatan berbicara. Berpidato bisa dilakukan berdasarkan teks atau naskah pidato yang sudah disiapkan sebelumnya. Naskah pidato disusun berdasar langkah-langkah berikut. Tentukan tema atau pokok pembicaraan. Daftarkan pokok-pokok isi yang akan disampaikan dalam pidato. 3. Menentukan tujuan pidato. 4. Menyusun kerangka pidato. Yang terakhir, kembangkan kerangka pidato menjadi naskah pidato. Tujuan pidato bermacam-macam, salah satunya untuk menghibur. Kerangka pidato terdiri atas pendahuluan, isi, serta penutup. A. Pengertian teks pidato. Teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Pidato biasanya digunakan oleh seorang pemimpin guna memimpin dan berorasi di depan halayak ramai atau anak buahnya. Pidato merupakan suatu ucapan yang memiliki susunan yang baik guna disampaikan kepada orang banyak. Contoh pidato penting antara lain pidato kenegaraan, pidato dalam menyambut hari besar, pidato untuk membangkitkan semangat, dan lain sebagainya. Pidato yang baik adalah suatu pidato yang dapat memberikan kesan positif bagi orang-orang yang mendengarkan pidato yang disampaikan tersebut. 1. Fungsi dan tujuan pidato. Pidato disampaikan di depan umum dan memiliki beberapa fungsi. Fungsi pidato yang utama adalah untuk menyampaikan pikiran dari orang yang melakukan pidato. Selain itu, pidato juga bisa berfungsi sebagai ajakan kepada orang yang mendengarkan.
Misalnya pidato kebangsaan yang mengajak pendengarnya bersama-sama berjuang untuk negara. Pidato juga dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada pendengarnya agar informasi itu lebih mudah dipahami. Dari pidato yang disampaikan, pendengar juga bisa memahami pola pikir atau pendapat dari orang melakukan pidato. Pidato memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pidato yaitu sebagai berikut. A. Pidato digunakan untuk memberikan suatu pemahaman maupun informasi terhadap orang lain atau bersifat informatif. B. Pidato digunakan untuk meyakinkan pendengar atau dinamakan dengan argumentatif. C. Pidato digunakan untuk membuat orang lain merasa senang dengan pidato yang bersifat menghibur. D. Pidato digunakan untuk memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator secara sukarela atau dinamakan dengan persuasif. 2. Ciri-ciri teks pidato. Teks pidato harus dibuat dengan baik agar informasi yang ingin disampaikan dapat mudah dipahami oleh pendengarnya. Pidato yang baik memiliki ciri-ciri berikut. A. Memiliki tujuan yang jelas. B. Isinya mengandung kebenaran. C. Cara penyampaiannya sesuai dengan para pendengar. D. Menciptakan suasana efektif dengan pendengar. E. Penyampaiannya jelas dan juga menarik. F. Menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang jelas. 3. Struktur teks pidato. Struktur teks pidato terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, isi pidato, dan yang terakhir penutup pidato. Ketiga struktur tersebut merupakan komponen penting yang harus ada dalam sebuah teks pidato. Karena salah satu struktur tidak, maka teks pidato tersebut tidak akan menjadi teks pidato yang sempurna. Untuk lebih jelasnya, lihat penjelasan struktur pidato berikut ini. A. Pembukaan. Pada bagian pembukaan pidato ini, orator akan menyampaikan pembukaan berupa salam, ucapan syukur, hingga ucapan penghormatan. Ucapan syukur biasanya disampaikan untuk pengungkapan rasa syukur karena orator dapat menyampaikan pidatonya di depan orang banyak. Sedangkan ucapan penghormatan disampaikan untuk menghormati dan menyapa orang-orang penting yang datang ke acara pembacaan pidato. Di bagian pembukaan ini juga orator biasanya akan menyampaikan pendahuluan pidato. Saat menyampaikan pendahuluan pidato, orator akan menyampaikan topik atau garis besar dari permasalahan yang akan disampaikan dalam pidatonya. B. Isi pidato. Isi pidato adalah bagian yang penting karena mengandung inti dari suatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian isi ini pembaca pidato akan menjelaskan secara detail dan juga jelas mengenai apa yang disampaikannya kepada para pendengar. Isi dari pidato dapat berupa ajakan, hal yang dipikirkan oleh orator, maupun imbauan yang ingin disampaikan kepada orang yang mendengarnya. C. Penutup pidato. Penutup pidato adalah akhir dari sebuah pidato. Bagian penutup berisi rangkuman dari pidato yang sudah disampaikan dari isi pidato yang telah disampaikan. Pada bagian penutup juga disampaikan salam penutup, misalnya berupa ucapan terima kasih kepada orang-orang yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap tepat hadapi globalisasi. Sikap tepat hadapi globalisasi. Sikap yang tidak mudah terpengaruh. Sikap tepat hadapi
globalisasi, sikap yang tidak mudah terpengaruh, memperdalam ilmu agama, mempersiapkan mental yang kuat, mencintai tanah air sendiri, tingkatkan pengetahuan dan teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap tepat hadapi globalisasi. Sikap tepat hadapi globalisasi. Sikap yang tidak mudah terpengaruh. Sikap tepat hadapi globalisasi. Sikap yang tidak mudah terpengaruh. Memperdalam ilmu agama, mempersiapkan mental yang kuat, mencintai tanah air sendiri, tingkatkan pengetahuan dan teknologi. Sikap tepat hadapi globalisasi. Sikap yang tidak mudah terpengaruh. Sikap tepat hadapi globalisasi. Sikap yang tidak mudah terpengaruh. Memperdalam ilmu agama, mempersiapkan mental yang kuat, mencintai tanah air sendiri, tingkatkan pengetahuan dan teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usrati, keluargaku. Abun ayah, umun ibu, amun paman, ammatun bibi, jadun kakek, jaddatun nenek, akhun saudara, ukhtun saudari, ibnun anak laki-laki, ibnatun anak perempuan, zaujun suami, zaujatun istri, akhul kabir kakak, akhus sogir adik, abun ayah, umun ibu, amun paman, ammatun bibi, jadun kakek, jaddatun nenek, akhun saudara, ukhtun saudari, waladun anak laki-laki, bintun anak perempuan, zaujun suami, zaujatun istri, akhul kabir kakak, akhus sogir adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usrati, keluargaku. Abun ayah, umun ibu, amun paman, ammatun bibi, jadun kakek, jaddatun nenek, akhun saudara, ukhtun saudari, ibnun anak laki-laki, ibnatun anak perempuan, zaujun suami, zaujatun istri, akhul kabir
kakak aku sohir adik, abun ayah, umun ibu, amun paman amatun bibi, jadun kakek jadatun nenek, akhun saudara ukhtun saudari, waladun anak laki-laki, bintun anak perempuan, zaujun suami, zaujatun istri, akhul kabir kakak aku sohir adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keseimbangan hak dan kewajiban menegakkan hak dan kewajiban, contoh perilaku yang menegakkan dan pertahankan hak dan kewajiban. Hak sesuatu yang kita miliki atau terima, kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung suatu perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keseimbangan hak dan kewajiban, menyelaraskan hak dan kewajiban, contoh perilaku yang menegakkan dan pertahankan hak dan kewajiban. Hak sesuatu yang kita miliki atau terima, kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung suatu perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keseimbangan hak dan kewajiban. Keseimbangan hak dan kewajiban, menyelaraskan hak dan kewajiban, contoh perilaku yang menegakkan dan pertahankan hak dan kewajiban. Hak sesuatu yang kita miliki atau terima, kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung suatu perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keseimbangan hak dan kewajiban. Keseimbangan hak dan kewajiban, menyelaraskan hak dan kewajiban, contoh perilaku yang menegakkan dan pertahankan hak dan kewajiban. Hak sesuatu yang kita miliki atau terima, kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung suatu perbuatan. Keseimbangan hak dan kewajiban, menyelaraskan hak dan kewajiban, contoh perilaku yang menegakkan dan pertahankan hak dan kewajiban. Hak sesuatu yang kita miliki atau terima, kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung suatu perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di tanah Jawa.
Dia berdakwah mendekati rakyat jelata yang hidup kesulitan akibat perang saudara di akhir pemerintahan Majapahit. Sunan Gresik sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di tanah Jawa. Dia berdakwah mendekati rakyat jelata yang hidup kesulitan akibat perang saudara di akhir pemerintahan Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Gresik. Sunan Gresik sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di tanah Jawa. Ia berdakwah mendekati rakyat jelata yang hidup kesulitan akibat perang saudara di akhir pemerintahan Majapahit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. 1. Biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan beberapa nama, antara lain Maulana Maghribi, Syekh Maghribi, dan Sunan Gresik. Berdasarkan pada silsilah keturunan, ia merupakan keturunan dari Zainul Abidin bin Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah menantu Nabi Muhammad. Tempat dan tanggal lahir Maulana Malik Ibrahim sampai sekarang belum dapat diketahui secara pasti. Diperkirakan dia lahir pada pertengahan abad ke-14, 720 Hijriah atau 1350 Masehi. Ada yang mengatakan ia berasal dari Gujarat, India, tetapi ada juga yang mengatakan dari Hassan, Iran. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik meninggal pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 April tahun 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Gapuro, Gresik, Jawa Timur. Sejarah perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim datang ke Indonesia pada tahun 750 Hijriah atau 1379 Masehi. Ia datang bersama rombongannya untuk berdakwah menyebarkan Islam di bumi Nusantara. Salah satu tujuannya adalah mengislamkan Majapahit yang bernama Prabu Hayam Wuruk serta masyarakat pada umumnya. Kedatangan rombongan Maulana Malik Ibrahim diterima Sang Prabu sebagaimana layaknya tamu kerajaan. Sambutan yang baik dari Sang Prabu makin membuat Maulana Malik Ibrahim berkeyakinan bahwa agama Islam akan dapat berkembang secara luas di Majapahit. Setelah berada di kerajaan Majapahit dan bertemu dengan sang raja, Maulana Malik Ibrahim mengenalkan agama Islam kepada Sang Prabu Raja Majapahit. Namun karena Raja Majapahit sangat fanatik dengan agama leluhurnya dan di Jawa raja dianggap sebagai keturunan dewa yang harus dijunjung tinggi dan ditaati, akhirnya usaha Maulana Malik Ibrahim gagal mengislamkan Raja Majapahit. Meski begitu, Raja Majapahit tidak melarang Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam kepada rakyat Majapahit.
Bahkan dia mempersilahkan tinggal di Majapahit dan diberi kebebasan berdakwah untuk menyebarkan ajaran yang dibawanya. Dari waktu ke waktu, pemeluk agama Islam makin bertambah banyak. Kemudian beliau melakukan beberapa usaha, yaitu A. Membangun tempat beribadah. B. Mendirikan lembaga pendidikan pondok pesantren yang dijadikan sebagai tempat mengajar ilmu pada masyarakat. Sikap positif dalam pribadi Sunan Maulana Malik Ibrahim. 1. Melakukan dakwah secara bertahap atau tadriji. 2. Gigih dan tangguh dalam berdakwah. 3. Santun dan dermawan dalam berdakwah. 4. Toleran dan selalu menjalin hubungan baik antar sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhitungan kalender Masehi dan Hijriyah. Perhitungan kalender Masehi didasarkan revolusi bumi 365 hari atau 1 tahun terbagi atas 12 bulan dari Januari sampai Desember. Perhitungan kalender Hijriyah didasarkan revolusi bulan 364,5 hari atau 1 tahun terbagi atas 12 bulan mulai Muharram sampai Zulhijjah. Bumi melakukan revolusi atau bumi beredar mengitari matahari. Matahari terbit di sebelah timur selalu berada tempat yang tetap, terkadang agak sebelah utara atau selatan. Ini disebabkan karena lintasan peredaran bumi berbentuk elips dan poros bumi tidak tegak lurus, agak miring sekitar 23,5 derajat. Adapun bulan melakukan revolusi, yaitu beredar mengelilingi bumi dan bersama bumi beredar mengelilingi matahari. Beredar revolusi bulan mengelilingi bumi itu sama dengan beredar rotasinya, artinya kecepatan bulan mengitari bumi sama dengan rotasi pada porosnya. Revolusi bumi menjadi dasar perhitungan kalender Masehi dan revolusi bulan menjadi dasar perhitungan kalender Hijriyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penanggalan. Revolusi bumi dan bulan dimanfaatkan untuk menandai waktu dari hari ke hari. 2 sistem penanggalan yang dibuat, yaitu tahun Masehi atau Syamsiyah dan tahun Hijriyah atau Qamariyah. A. Tahun Masehi atau Syamsiyah. Tahun Masehi atau Syamsiyah sering disebut tahun matahari. Perhitungan tahun Masehi didasarkan pada revolusi bumi, yaitu 365 seperempat hari. Tepatnya 365 lebih 5 jam 48 menit dan 46 detik. Dalam tahun Masehi, 1 tahun dibagi menjadi 12 bulan. Dari jumlah hari, bumi berevolusi 365 hari, tetapi kenyataannya 365,25 hari. Tiap tahun kelebihan waktu edar 1/4 hari. Kelebihan 1/4 hari ditambahkan pada bulan Februari, sehingga tiap tahun kabisat bulan Februari menjadi 29 hari. Tahun kabisat adalah tahun yang angkanya habis dibagi 4. Contohnya tahun 1992, 1996,
2000 dan seterusnya. Khusus untuk tahun abad, tahun yang angkanya habis dibagi 100. Penentunya adalah angkanya habis dibagi 400. B. Tahun Hijriah atau Komariah. Revolusi bulan terhadap bumi juga digunakan manusia untuk menyusun penanggalan, yaitu disebut tahun Komariah atau tahun Hijriah. Satu tahun Hijriah dibagi ke dalam 12 bulan. Masing-masing bulan memiliki usia yang sama dengan kala revolusi bulan. Kala revolusi bulan adalah 29,5 hari atau 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik. Jadi jumlah kalender Hijriah adalah 12 bulan dikali 29 hari tiap hari, sama dengan 354. Tahun kabisat pada kalender Hijriah berjumlah 355 hari karena mendapat penambahan 1 hari. Tahun kabisatnya setiap 2 tahun sekali dan jatuhnya pada bulan Zulhijjah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhitungan kalender Masehi dan Hijriah. Perhitungan kalender Masehi didasarkan revolusi bumi 365 hari atau 1 tahun terbagi atas 12 bulan dari Januari sampai Desember. Perhitungan kalender Hijriah didasarkan revolusi bumi 364,5 hari atau 1 tahun terbagi atas 12 bulan mulai Muharram sampai Zulhijjah. Perhitungan kalender Masehi didasarkan revolusi bumi 365 hari atau 1 tahun terbagi atas 12 bulan dari Januari sampai Desember. Perhitungan kalender Hijriah didasarkan revolusi bumi 364,5 hari atau 1 tahun terbagi atas 12 bulan mulai Muharram sampai Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti kalimat efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami, satu ide pokok dan hemat kata, tak rancu tapi logis dapat diterima. Kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami, satu ide pokok dan hemat kata, tak rancu tapi logis dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. A. Syarat kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi syarat utama berikut ini. 1. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 2. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 3. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 4. Menggunakan pilihan kata, diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. 5. Tidak ambigu. B.
Ciri kalimat efektif. Membuat kalimat efektif tidaklah sulit jika kamu sudah memahami ciri-cirinya. Ciri-ciri kalimat efektif adalah kesepadanan, kesejajaran, ketegasan, kecermatan, kehematan, kepaduan, dan kelogisan. 1. Kesepadanan merupakan keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Kesepadanan kalimat bisa terlihat dari kesatuan pokok pikiran suatu kalimat yang kompak dan kesepadanan pikiran yang baik. 2. Kesejajaran. Kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat tersebut. 3. Ketegasan merupakan suatu perlakuan, penekanan, atau penonjolan terhadap suatu ide pokok dari suatu kalimat. 4. Kecermatan adalah tidak menggunakan kata yang mempunyai banyak makna atau tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. 5. Kehematan adalah menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain dengan yang wajar dan perlu saja. 6. Kepaduan adalah menggunakan gabungan kata supaya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan bisa dipahami. 7. Kelogisan bisa disebut juga dengan masuk akal atau bisa diterima oleh akal sehat. Maksud kelogisan dalam kalimat efektif adalah kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan EYD. Kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Sumber utama dari kata baku adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku umumnya sering digunakan pada kalimat resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. Kata tidak baku adalah kata yang digunakan namun tidak sesuai yang kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Ketidakbakuan suatu kata bukan hanya ditimbulkan oleh salah penulisan, namun dapat juga disebabkan oleh kesalahan pengucapan dan penyusunan suatu kalimat yang tidak benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti kalimat efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami, satu ide pokok dan hemat kata, tak rancu tapi logis dan dapat diterima. Kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami, satu ide pokok dan hemat kata, tak rancu tapi logis dan dapat diterima. Kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami, satu ide pokok dan hemat kata, tak rancu tapi logis dan dapat diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat PHBS atau manfaat pola hidup bersih dan sehat. Manfaat pola hidup bersih dan sehat itu memang sangatlah banyak. Manfaat untuk dirinya dan untuk lingkungannya, terbebas penyakit, tiada polusi, hawa sejuk, nyaman serta asri, kualitas udara yang baik, aliran sungai menjadi bersih, air pun makin bersih, cegah bencana banjir, longsor juga ditanggulangi. Adipura diraih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti pola hidup bersih dan sehat. Manfaat pola hidup bersih dan sehat itu memang sangatlah banyak. Manfaat untuk dirinya dan untuk lingkungannya. Terbebas penyakit, tiada polusi, hawa sejuk, nyaman serta asri, kualitas udara yang baik, aliran sungai menjadi bersih, air pun makin bersih, cegah bencana banjir, longsor juga ditanggulangi, adipura diraih. Manfaat pola hidup bersih dan sehat itu memang sangatlah banyak. Manfaat untuk dirinya dan untuk lingkungannya. Terbebas penyakit, tiada polusi, hawa sejuk, nyaman serta asri, kualitas udara yang baik, aliran sungai menjadi bersih, air pun makin bersih, cegah bencana banjir, longsor juga ditanggulangi, adipura diraih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina, di mana? Aina di mana? Amama di depan, waro'a di belakang, bijiwari di samping, faqa'ala di atas, tata itu di bawah, hunaka di sini di sana. Aina di mana? Amama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping, min atau dari, fi di dalam ilaka, wadan au atau summa kemudian, min atau dari, fi di dalam ilaka, wadan au atau summa kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina dan kawan-kawannya. Aina di mana? Amama di depan, waro'a di belakang, bijiwari di samping, fauqa'ala di atas, tahta itu di bawah, hunaka di sini di sana. Fauqa'ala di atas, tahta itu di bawah, hunaka di sini di sana. Aina di mana? Amama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping, min atau dari, fi di dalam ilaka, wadan au atau summa kemudian, min atau dari, fi di dalam ilaka, wadan au atau summa kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.